Halo semua, ketemu lagi kita. Untuk kali ini Mimin akan melanjutkan kisah dari kultivator yang terhina dan mencoba bekerja keras untuk membalas dendam kepada musuhnya yang sudah menghinanya dan menginjak-injaknya. Dari part sebelumnya, Feng Hao sudah bersumpah akan membalas dan mengalahkan Yun Ying dalam waktu 3 tahun. Apakah sumpah itu akan terwujud? Nah, kita belum tahu. Lebih baik kita langsung saja gas ke alur ceritanya. Part 3, Feng Hao sedang berbaring di rerumputan dan bermandikan cahaya matahari sore. Feng Hao teringat saat itu di kediaman. Terdengar teriakan marah Feng Chen. "Feng Hao, lihat apa yang telah kalian lakukan. Sekarang seluruh kota mengatakan jika keluarga Feng adalah sampah. Kalian berdua benar-benar membuatku malu. Bagaimana keluarga Feng dapat pijakan di kota?" Seseorang menasehati kedua. "Jangan emosi." Kedua duduk dengan amarah. Feng Hao dan Feng Chen datang menghadap. Kemudian ketua berkata dengan marah, "Feng Chen, Feng Hao, setiap gerakan kalian adalah cerminan keluarga Feng. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini memburuk. Panggil semua anggota keluarga ke sini. Dan 3 hari lagi aku akan memilih kepala keluarga yang baru. Keluarga Feng masih memiliki anggota yang kompeten. Apa kalian dengar?" Semua menjawab, "Baik ketua." Di luar, para anak murid yang menyaksikan memandang dengan mengejek. Bahkan ada yang tersenyum meremehkan. Mereka berbisik mengatakan, jika sudah sepantasnya kepala keluarga diganti. Mereka ayah dan anak sama sekali tidak layak. Ada juga yang mengatakan jika itu benar, mereka hanya sampah. Memilih secara acak pun mereka pasti kalah. Dengan tubuh gemetar, Feng Hao berkata, "Ayah, maaf, aku tidak berguna. Aku membuatmu kehilangan muka." Feng Hao menggenggam tangannya sangat kuat hingga kuku jarinya melukai telapak tangannya dan berdarah. Masih dengan tubuh gemetar, namun Feng Hao berkata dengan yakin, 3 tahun lagi, Hao pasti akan membalas penghinaan hari ini. Dan Feng Chen menepuk kepala Hao dan berkata, "Ini bukan salahmu, aku percaya padamu, kamu adalah putraku, dan kamu selalu menjadi banggaku." Hao yang masih berbaring di rumput mengulurkan tangan ke udara dan menggenggam. Hao berpikir jika di dunia ini hanya menghormati orang yang kuat, yang lemah tidak akan bisa memiliki apa-apa, bahkan kehormatan. Tapi apa yang harus aku lakukan untuk merubah dunia ini? Saat Hao sibuk memikirkan jawaban dari pikirannya, tiba-tiba terdengar suara itu. "Mudah, jadi kuat saja." Hao yang terkejut terduduk dan bertanya dengan keras, "Siapa yang bicara? Keluar!" Suara itu terdengar lagi, "Tidak perlu cari aku ada di dalam tubuhmu." Hao kemudian terkejut, "Apa kamu monster yang ada di dalam tubuhku?" Hao berkata menyelidik, "Kamu yang ada di balik kejadian kemarin kan?" Suara itu menjawab, "Iya, tidak perlu berterima kasih, aku sudah lama istirahat dalam tubuhmu dan keluar hanya untuk ingin senang-senang." Kemudian suara itu bertanya, "Apakah kamu mau aku membantumu untuk menjadi kuat?" Bukannya menjawab, Hao balik bertanya, "Membantuku menjadi kuat? Bukankah itu cukup sulit? Beberapa tahun ini kamu yang memakan ramuan obatnya kan? Sebaiknya kamu keluar." Suara itu menjawab, "Aku memang memakan ramuan obatmu, tapi tubuhmu memiliki fisik bela diri, tidak berwujud. Lagi pula sebelum aku masuk ke tubuhmu, kamu juga tidak banyak kemajuan. Itu makanya aku menawarkan untuk membantumu untuk menjadi kuat. Karena fisik bela diri tidak berwujud sepertimu harus mempelajari seni derivasi. Jika tidak, kamu tidak akan pernah mencapai tahap prajurit." Hao terkejut mendengar penjelasan suara itu dan bergumam, "Seni derivasi?" Suara itu menjawab, "Iya, ciri dari fisik bela diri tidak berwujud adalah tidak bisa memusatkan jiwa bela diri mereka. Seberapa keras pun kalian mencoba, dan latihan seni derivasi ini adalah latihan untuk orang dengan fisik khusus sepertimu. Tapi semakin tinggi, semakin berbahaya. Kamu bisa cacat, bahkan lebih buruknya terbunuh." Dengan yakin Hao berkata, "Aku akan melatih ilmu seni derivasi. Aku ingin menjadi kuat. Aku yang seperti ini sama saja mati. Aku tidak punya banyak waktu. Tapi selagi masih ada harapan, aku akan sebaik mungkin menghadapinya. Aku adalah kebanggaan ayah. Aku tidak akan mengecewakannya." Suara itu berkata, "Aku memang tidak salah menilaimu. Aku akan bereinkarnasi dan mengajarimu. Jangan sampai kamu takut dengan sosokku. Aku tidak mengerti reinkarnasi."
Badan Hao tiba-tiba bercahaya. Angin bertiup kencang. Hao merasa ada sesuatu yang coba keluar dari tubuhnya. Hao berteriak, "Tubuhku rasanya seperti mau terkoyak. Ini sangat menakutkan. Bisakah aku menarik kata-kataku?" Kepulan asap oranye keluar dari tubuh Hao dan berubah menjadi percikan cahaya. Percikan cahaya itu berkata, "Anak muda, aku sudah keluar. Buka matamu." Hao membuka matanya, walau masih menutupinya dengan tangannya. Hao bingung apa yang terjadi. Percikan cahaya itu berubah menjadi seorang gadis kecil berambut panjang. Gadis itu berkata, "Aku Fen Lao, tapi kamu tidak boleh manggil namaku. Kamu harus memanggilku guru. Sekarang berlututlah dan jadilah muridku." Hao terkejut dan berteriak, "Hah? Anak kecil?" Kemudian di part 4, Hao mengusap rambutnya, lalu menghela nafas dan berkata, "Mungkin karena akhir-akhir ini aku stres, sebaiknya aku pulang dan istirahat. Selamat tinggal." Si Hao ini meremehkan apa yang dia lihat ya. Jadi anak kecil itu dianggapnya remeh dari Hao. Tapi kita lihat aja nanti. Saat Hao mau berbalik, Fen Lao melempar sesuatu di hadapan Hao. Hao melihat benda itu yang ternyata sebuah buku yang berjudul Misteri. Hao terkejut. Ini adalah buku misteri level rendah. Jurus terbaik yang ada di kota. Berada di tingkat kuning. Kenapa buku ini ada di sini? Fen Lao berkata dengan pura-pura, "Ups, apa ada yang melihat buku jurus misteri tingkat rendah yang bisa aku gunakan untuk mengganjal kaki meja?" Hao berkeringat dingin. Lao berbalik dan masih pura-pura mencari. Lalu berkata, "Jatuh di mana ya?" Hao merasa beruntung. Hao melompat dan berpikir jika buku itu barang berhargaku. Lao tersenyum licik. Saat Hao hampir mencapai buku itu, Lao menggunakan kekuatannya untuk mengambil buku itu sambil berkata, ternyata di sini." Hao yang tidak dapat menangkap buku itu mencium tanah. Lao melihat ke arah Hao sambil mengejek dan berkata, "Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu suka makan tanah?" Hao berbalik dan bertanya dengan marah, "Kenapa kamu bisa memiliki buku berharga seperti itu?" Dengan nada meremehkan, Lao berkata, "Oh, apakah ini sangat berharga? Biasanya aku membakar buku seperti ini untuk membuat api dan untuk membuat teh." Hao berteriak, "Jangan bercanda." Diketahui ada beberapa buku yang diketahuinya. Yang pertama, buku pelatihan tubuh. Ada 3 jenis buku berharga dalam dunia ilmu bela diri: pelatihan tubuh, jiwa bela diri, dan keterampilan bela diri. Jurus pelatihan tubuh digunakan oleh murid untuk melatih tubuh. Jurus misterius dari jiwa bela diri atau teknik rahasianya digunakan untuk mengontrol jiwa bela diri yang dihasilkan oleh jiwa bela diri. Tingkat teknik rahasia tergantung pada sejauh mana pengendalian jiwa bela diri. Ketika level sudah dikonfirmasi, maka tidak bisa diubah. Yang kedua, buku jiwa bela diri. Kekuatan keterampilan bela diri seseorang sangat relevan dengan kekuatan keseluruhan orang ini. Keterampilan bela diri tingkat tinggi biasanya menghasilkan kekuatan luar biasa. Dan yang ketiga, buku keterampilan bela diri. 3 jenis buku instruksi dibagi menjadi 5 elemen: langit, bumi, misteri, kuning, dan tak terbatas. Setiap elemen ada 3 tingkatan: lemah, sedang, dan tinggi. Hao berkata dengan badan gemetar, "Keluarga kami hanya menggunakan buku pelatihan tubuh, tak terbatas." Jurus rahasia jiwa bela diri, tingkat kuning paling rendah. Keterampilan bela diri paling tinggi juga hanya tingkat kuning level tinggi. Lao mengeluarkan banyak buku dan berkata dengan remeh, "Kamu tadi bilang apa? Ini peralatan untuk membuat teh loh." Hao muntah darah melihat itu. Hao lalu bersujud dan berkata, "Guru, terimalah aku sebagai muridmu. Aku akan melakukan semua perintahmu. Guru, bolehkah aku tahu namamu? Aku ingin tahu banyak tentangmu." Lao bersorak gembira, "Yay, akhirnya aku punya murid, hahaha." Hao speechless melihat tingkah Lao dan berpikir kenapa guru ini bertingkah seperti anak kecil. Lao berkata, "Kamu sekarang tidak perlu tahu siapa namaku. Yang perlu kamu tahu, aku gurumu. Kamu harus pelajari dengan baik seni derivasi, baru bisa mencapai target 3 tahun itu." Hao berdiri dan bertanya, "Guru, bagaimana aku memulai pelatihan ini?" Lao menjawab, "Kamu pelajari dulu jurus yang ada di buku misteri itu. Kamu harus meningkatkan fisikmu dulu. Jika tidak, saat kamu mengaktifkan bela diri tak terwujud, tubuhmu akan meledak dan kamu akan mati sebelum mempelajari jurus yang lain."
Hao kemudian memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas bimbingan guru. Kemudian scene berganti di beberapa hari kemudian. Hao sedang berlatih. Hao merasa jika ini benar-benar jurus tingkat misteri. Hanya mempelajari pernapasan bab gerakan harimau, aku sudah selelah ini. Melihat Hao yang tampak kelelahan dengan keringat bercucuran, membuat murid lain bergosip. Mereka bilang jika Hao hanya pura-pura kelelahan. Ada juga yang bilang jika Hao habis menangis karena ayahnya bukan lagi kepala keluarga. Mereka bahkan menghina jika selamanya Hao akan menjadi sampah. Mereka kemudian meninggalkan Hao. Namun baru beberapa langkah mereka berbalik. Terdengar ledakan energi yang sangat kuat. Mereka semua berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Dari kepulan asap hitam muncul cahaya kuning yang menyelimuti tubuh Hao. Hao tidak menyangka akan mencapai tingkat 3 level tinggi. Guru tidak membohongiku. Semua murid terasa tidak percaya dan mulai berbisik, bagaimana dia bisa naik tingkat? Bukankah dia hanya sampah? Apa yang terjadi? Pelatih yang melihat itu merasa terkejut. Apa yang terjadi? Bocah ini sudah lama tidak ada kemajuan. Sepertinya aku harus melapor kepada kepala keluarga yang baru. Part 5. Kemudian di sebuah ruangan, pelatih tadi sedang melapor. Kepala keluarga. Para tetua, tadi pagi Feng Hao mencapai tingkatan baru. Semua terkejut. Tetua bertanya, naik ke tahap baru, apa yang terjadi? Pelatih itu menjawab jika pelatihan yang dilakukan Feng Hao pagi ini berbeda dari biasanya. Chen terkejut dan bertanya apa yang berbeda. Pelatih itu menjawab, jurus pelatihan tubuh yang digunakan dapat memperkuat fisik dan mengontrol kekuatan. Itu adalah jurus level kuning tingkat tinggi. Semua teriak tidak percaya. Jurus level kuning tingkat tinggi? Ketua mengatakan jurus level kuning tingkat tinggi dalam keluarga Feng hanya ada satu dan itu hanya buku berharga keterampilan bela diri. Ketua berdiri dan mengajak semua ketua untuk melihatnya. Chen berpikir apa Hao mendapat bimbingan dari orang hebat? Sementara itu Hao masih terus berlatih. Cahaya kuning masih memancar dari tubuhnya. Keringat juga tak henti mengucur. Para murid mulai bergosip. Ada yang berkata Feng Hao kenapa bisa tiba-tiba menjadi hebat? Jurus apa yang dia gunakan? Ada yang berkata ini pasti level kuning tingkat tinggi. Ada yang menyangkal dengan berkata tidak mungkin, itu pasti hanya kebetulan saja. Setelah melihat sendiri, tetua menyimpulkan memang ada kemungkinan ini buku berharga tingkat misteri. Kebetulan saat akan mengganti kepala keluarga ada yang mengajari Hao. Aku harus tenang dan tidak terburu-buru. Ketua kemudian berbalik dan berkata, semua ikut aku kembali, jangan membahas hal ini di luar. Chen kemudian tersenyum dan merasa bangga. Aku percaya kau pasti bisa, itu mengatakan kepada Hao. Malam harinya di sebuah bukit, Hao sedang duduk bersila sambil memanggil guru, cepat keluar. Sambil menguap, Lau menampakkan wujudnya. Lau bertanya, ada apa? Mengganggu tidurku saja. Hao berkata, guru, walaupun jurusmu hebat, tapi baru sebentar aku menggunakannya, aku sudah kehabisan tenaga. Dan aku harus menunggu pulih baru melanjutkan latihan. Ini memakan waktu. Dengan mata terpejam, Lau menjawab, hehe, fisikmu lemah, tentu saja ada jangka waktu yang dapat diterima tubuhmu. Hao kemudian bertanya, guru sangat cerdas, masih ada cara kan? Lau membuka matanya dan berkata, dasar penjilat, kamu pernah dengar soal ahli ramuan? Hao berpikir, tidak ada orang seperti itu di kota kami. Tapi katanya, dalam dunia bela diri, selain petarung, masih ada lagi ahli ramuan dan ahli racun. Ahli ramuan adalah pekerjaan paling mulia di dunia bela diri. Mereka bekerja untuk menyembuhkan, tidak peduli setinggi apa aura pelatihanmu. Pasti akan jatuh juga atau mati karena berbagai penyakit. Disinilah tugas ahli ramuan. Jika ingin menjadi ahli ramuan, harus memiliki kamus yang mencatat semua jenis ramuan spiritual dan mencari ramuan tersebut hingga menjadi pil spiritual di dalam tubuh. Dan dia akan menjadi ahli ramuan. Tentu saja untuk membuat pil spiritual dibutuhkan banyak ramuan obat. Dalam keluarga besar, jika bisa melatih satu anggotanya menjadi ahli ramuan, itu dianggap hebat. Ditambah lagi, kamus ramuan adalah barang yang sangat berharga. Biasanya diwariskan turun-temurun. Tingkat ahli ramuan tergantung pada informasi yang ada dalam kamus ramuan. Ahli racun kebalikan dari itu. Mereka dilatih dari kamus racun dan menghasilkan pil racun. Orang yang mencari masalah dengan mereka biasanya mati diracun.
Lebih baik jangan menyinggung mereka. Sambil terpejam, Lau bertanya, kamus ramuan dan racun langka, kenapa era kalian sangat terbelakang sih? Kemudian Lau melempar sesuatu pada Hao sambil berkata, baiklah, lagi pula aku tidak memerlukannya. Aku berikan kamus ramuan dewa padamu, jangan berisik lagi. Gulungan itu menimpa kepala Hao. Saat dipegang, gulungan itu memancarkan cahaya. Kemudian di part 6, Hao menerima gulungan itu dan bertanya, apa aku akan menjadi ahli ramuan? Hao lalu mengambil gulungan itu dan membukanya. Hao sangat terkejut. Dengan wajah kesal, Hao menutup gulungan itu kembali. Hao membukanya lagi dan isinya tetap sama. Hao berkata dengan keras, guru mengajariku, tidak ada tulisan apapun di sini. Lau berkata, dasar bodoh. Hanya fisik bela diri tak berwujud yang bisa menguasai kamus ramuan dewa. Kemudian Hao bertanya, bukankah aku fisik bela diri tak berwujud? Kenapa aku tidak bisa membacanya? Lau menjawab, teteskan darahmu di tengah gulungan, lalu berkonsentrasilah. Hao bingung meneteskan darah. Baiklah, akan kucoba. Hao lalu menggelar gulungan itu di atas rumput, menggigit jarinya hingga berdarah, kemudian meneteskan darahnya di tengah gulungan tersebut. Tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang, membuat Hao menutup matanya. Saat cahaya itu meredup, Hao membuka matanya dan mengeluh terang sekali. Hao terkejut saat membuka mata, di depan tampak seperti pilar yang bertuliskan berbagai ramuan. Hao berkata dengan senang, dapat melihat berbagai ramuan untuk membuat pil spiritual. Ini sangat praktis. Semua isi kamus ramuan itu ada dalam kepalaku. Cukup konsentrasi dan aku langsung dapat melihatnya. Sangat keren dan ajaib sekali. Dengan masih terpejam, Lau berpesan, baiklah, jangan memamerkan pengetahuan tingkat rendah yang baru kamu ketahui. Hao merasa gurunya itu sangat dingin. Dengan malu-malu dan coba merayu, Hao berkata, jika kamus ramuan keluargaku lebih rendah tingkatannya daripada kamus ramuan dari guru, bisakah guru memberiku ramuan spiritual agar aku bisa membuat pil spiritual? Lau berkata, tidak ada, ramuan spiritualnya sudah kubuat 9. Dengan memelas, Hao mengatakan kalau kamus ramuan itu tidak berpengaruh padaku saat ini. Dengan wajah kesal, Lau berkata, kenapa aku bisa memilih murid bodoh sepertimu? Melihat Hao sedih, Lau ingin menghibur dengan mengatakan, permintaan bahan ramuan untuk pil tidak berwujud, tidaklah tinggi. Walaupun efeknya hanya mengembalikan kekuatan fisik tingkat rendah, tapi itu cukup untukmu. Hao mengangkat wajah, apa? Pil tidak berwujud, aku akan coba melihatnya. Hao kemudian memejamkan mata dan mulai konsentrasi dan mencari bahan ramuan pil tersebut. Setelah mencari, akhirnya ketemu. Bahan-bahannya adalah bunga api level rendah, rumput gemilang level rendah, dan jadilah pil tidak berwujud. Hao membuka matanya untuk mengadu, tapi gurunya sudah menghilang. Hao berkata, hilang lagi. Guru datang dan hilang seperti hantu saja. Besok coba beli bahan ramuannya. Dan scene berganti di keesokan harinya. Terlihat di pasar sangat ramai, transaksi orang membeli berbagai kebutuhan. Ada yang membeli senjata, makanan, tiket pertunjukan, dan lain-lain. Dan di sebuah toko herbal, Hao sedang berdiri dengan wajah merah dan berkata, Tuan, aku hanya memiliki 50 koin emas. Bisakah aku membeli 3 rumput terang dan 2 inci Vesteria api? Pedagang itu mengatakan, anak muda, wajahmu tampak berbakat. Biasanya aku menjualnya dengan harga 80 koin emas, tapi aku akan memberimu potongan harga. Hao mengucapkan terima kasih. Saat akan berlalu, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, bukankah itu Tuan Muda Feng? Itu bukan Tuan Muda Feng lagi, karena dia bukan anak dari kepala keluarga lagi. Yang Kui berkata dengan nada mengejek. Maaf, aku tidak mendengar berita terbaru, pantas saja membeli bahan ramuan sendiri. Ternyata benar, sudah tidak dianggap dalam keluarga Feng. Orang-orang mulai berkerumunan, ada yang berkata, Tuan Muda Feng dan Tuan Muda yang akan bertarung, ada juga yang bertanya, siapa yang akan menang? Semua mengatakan, jika yang menang adalah Yang Kui. Dan Feng Hao bukan lagi Tuan Muda keluarga Feng. Hao yang mendengar itu semua lalu berkata, sudah berkumpul banyak orang-orang, aku mau bertanya, di mana ada menjual ramuan anjing? Kemudian Hao memandang dengan tatapan mengejek sambil berkata, lihatlah orang sekarang sangat tidak berpendidikan. 4 orang jalan membawa anjing tapi tidak memakainya tali.
Orang-orang mendengar itu tertawa dan mengatakan jika Feng Hao pandai menyindir. Bahkan ada yang bilang aku bisa membayangkannya. Yang Kui merasa sangat marah hingga badannya gemetar dan berkata, "Siapa kau sampai berani memprovokasiku?" Dengan penuh amarah yang menyerang Hao sambil berteriak, "Mati saja kau!" Oke guys, karena udah terlalu panjang partnya, jadi Mimin akan berhenti dulu di video kali ini ya. Kita sampaikan sampai di sini aja dulu. Kita akan lanjut di kemudian hari ataupun di besok ya. Di video yang akan datang kita akan ketemu lagi. Terima kasih yang udah like, support, dan subscribe. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye.